kok kayak nggak biasa nih, berdebar-debar. Lain debar-debar karena dikagetin, debar-debar karena jatuh cinta dan Halo teman-teman, balik lagi di channel Healthy and Wealthy. Di video kali ini kita mau bahas tentang penyakit yang orang-orang biasa sebut sebagai silent killer. WHO menyebutkan lebih dari 17 juta orang meninggal di dunia setiap tahunnya karena penyakit kardiovaskuler. Hal itu menjadikan penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, trennya saat ini teman-teman, penyakit jantung ini bukan hanya menyerang orang-orang yang usianya sudah lanjut ya, tapi udah menyerang orang-orang usia muda dan produktif. Nah, kita mau bahas tentang hal ini bersama narasumber kita, Dr. Alam. Yuk kita lihat interviewnya. Oke, pagi nih dok, apa kabar dok? Pagi. Ketemu lagi ya kita ya dok ya. Oke, nah dok, langsung aja nih ya. Beberapa tahun belakangan ini nih dok, kita tuh dikejutkan oleh berita tentang di media nih ya, banyaknya orang meninggal mendadak. Nah, antaranya tuh figur-figur terkenal seperti ya ada profesional, ada atlet, ada juga ada selebritas gitu ya, yang kita taunya diduga nih meninggalnya akibat serangan jantung. Oh iya, memang banyak itu sekarang. Banyak kan ya dok ya. Padahal kita juga tahu kan ya, kalau mereka tuh menjaga, beberapa dari mereka tuh menjaga lifestyle mereka nih ya. Mereka jaga pola makan mereka, mereka juga menjaga olahraganya juga rutin gitu ya. Saya jadi penasaran juga nih dok, kenapa ya itu tuh awalnya tuh kenapa nih, kenapa bisa sampai seperti itu gitu, penyebabnya kenapa dok? Oke, gini, jadi sebenarnya selain masalah lifestyle, yang nggak boleh kita lupa itu adalah faktor risiko. Nah, ya. Faktor risiko satu yang jelas-jelas adalah obesitas. Obesitas tuh badannya kayak saya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kena ke saya juga obesitas satu. Kedua, pola hidup dia yang mengkonsumsi mungkin minuman keras, terus kemudian beda ya kalau di luar negeri itu minuman keras tuh kebanyakan juga karena memang udaranya dia dingin. Kalau di kita kan udaranya udah tropis begini. Kalau sering-sering begitu ya intinya pasti ada dampak juga karena ada alkohol, kita masukkan alkohol ke dalam tubuh. Ketiga juga mungkin dari rokok ya, ada nikotinnya. Terus kemudian ada faktor-faktor lain yang memang secara sebenarnya penyakit penyerta yang menyebabkan dia berisiko untuk mengalami serangan. Kan itu tadi yang diduga serangan jantung ya. Iya, betul. Nah, serangan jantung itu biasanya hubungannya ada kolesterol tinggi, terus kemudian darah tinggi gitu ya, diabetes. Itu bisa penyebab dari jantung. Selain ada juga bakteri sebenarnya yang menyebabkan bisa kena jantung juga bisa ada gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya faktor risikonya juga banyak juga ya. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja. Nggak bisa. Lifestyle bagus, tapi ada faktor risiko yang nggak dijaga juga, itu bisa kedepannya berpotensi besar itu terjadi serangan jantung. Oke, nih dok, kan yang tadi meninggal secara mendadak ini ya dok ya, sebenarnya kan mungkin ada gejala-gejala nih sebelumnya gitu kan ya. Nah, umumnya ada gejala. Sebelumnya ada gejala. Nah, boleh tahu nggak nih dok, gejala seperti apa sih yang perlu kita perhatikan ini? Ini buat awareness ya, supaya kita intinya pada saat muncul gejala-gejala itu kita tahu harus bertindak apa gitu ya. Betul. Jadi gini, soal gejala, tapi jangan lupa ini ada satu ya, ada yang silent juga loh. Sebenarnya ada yang silent, yang benar-benar nggak mungkin dianggap, atau sebenarnya ada tapi dianggap terlalu biasa. Atau itu bukan tanda utama sebenarnya. Nah, tapi gini, mengenai umumnya tanda-tanda ya, ada orang merasa tekanan di sini di dada, terasa berat di sini. Ada juga merasa berdebar-debar, palpitasi, jantungnya kayak berdebar, kayak nggak biasa nih, berdebar-debar. Lain debar-debar karena dikagetin, debar-debar karena jatuh cinta dan lain-lain tuh. Nah, ini debar-debar kok nggak biasa gitu ya. Terus ada yang disertai sesak napas, ada yang disertai dengan nyeri daerah daerah di bawah tulang iga, rusuk gitu ya. Ada yang betul di ulu hati, ya, dan ada juga yang menjalar. Kalau koroner tuh khas, dia menjalar, ada yang ke arah leher, ke arah bahu, ke arah lengan, itu ada gitu. Jadi ada tanda-tanda seperti itu yang bisa jadi patokan. Dan selain itu ya ada rasa mual, ada rasa bahkan sampai muntah, ada rasa sakit kepala yang hebat itu. Tapi itu
Oh, awalnya dari kayak dari gitu. Jadi banyak yang salah sangka dikira saya cuma mah doang, asam lambung naik dan lain-lain. Iya, saya juga sering dengar pikirnya masuk angin gitu katanya. Iya, makanya banyak yang dikerok-kerok katanya agak enakan, tapi habis itu ternyata keringat dingin keluar banyak. Nah, akhirnya mulai lemas dan lain-lain lah. Oke. Nah, untuk supaya aman ya dok ya, kadang kan yang kayak tadi silent killer kan kita juga nggak tahu gitu ya dok ya. Ada yang namanya cek EKG nih dok ya. Menurut dokter sejak kapan sih kita mesti cek EKG gitu dan seberapa penting itu? Di beberapa rumah sakit itu udah dijadikan standar. Kalau masuk IGD usia di atas 40 itu harus periksa. Harus periksa. Tapi kenyataannya sekarang usia 20 pun anak muda pun sudah kena. Jadi sebenarnya gini, yang paling benar adalah sebenarnya medical check up. Medical check up. Sebelum ada gejala. Jadi harusnya biasain medical check up. Setahun sekali itu sudah nih. Kalau masih muda ya salah mau lebih ya, tapi sarannya sih yang terbaik 1 tahun sekali. Dan termasuk diperiksa EKG-nya gitu. Untuk melihat apakah ada kelainan dalam kelistrikan di EKG gitu. Nanti kalau ada gangguan di pompa jantung, itu listriknya itu akan kelihatan di EKG-nya, ada anomali, ada kejadian ada garis-garis yang aneh gitu. Nah, itu dokter, terutama dokter jantung itu akan bisa membaca itu bahwa itu ada kelainan dan di mananya. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti apa, ekokardiogram, eko ya di eko. Apalagi bisa di ronsen foto untuk melihat apakah jantungnya tuh membesar apa tidak, bengkak apa tidak, gitu ya. Mengalami kardiomegali. Kardio kan itu jantung, megali itu jadi kayak raksasa gitu, besar gitu. Jadi jantung besar. Biasanya kelihatan tuh jantungnya biasanya segini atau begini nih. Nanti tandanya pokoknya kalau dokter tuh udah bisa baca lah itu ya. Nah, itu harus dilakukan gitu. Tindakan itu. Nah, selain si tes EKG dan medical check up tadi nih dok, supaya kita tahu aja nih ya pencegahannya nih seperti apa sih yang harus kita lakukan? Yang satu pasti tadi saya bilang kan risiko. Berarti pengelolaan risiko. Satu. Berarti kalau obesitas berarti ya mulailah untuk menurunkan obesitasnya ke arah ideal. Yang kedua, dia juga tetap olahraga, tapi olahraganya apa? Olahraganya jangan yang dari nggak biasa olahraga atau langsung high impact. Ya, kita nggak tahu dalam pembuluh darahnya dia ada plak nggak. Itu takutnya kalau tekanan darah tiba-tiba naik gitu, karena dipaksakan plaknya lepas, nyumbat. Itu bisa terjadi menyumbat arteri koronaria yang menyebabkan jantung koroner. Kenapa? Karena sumbatan itu nyangkut di pembuluh darah terkecil di jantung, kemudian menyumbat, otot-otot jantung di sekitarnya tidak mendapat kebagian nutrisi dan oksigen. Akibatnya apa? Mati. Nah, mati itu menyebabkan serangan jantung. Gitu. Lebih ke menjaga itunya ya dok ya, si faktor resiko. Iya, faktor risikonya sebenarnya. Sama ya tadi, satu lagi. Kontrol rutin. Nggak ada, kalau kita kan biasanya kan kalau ada apa-apa baru kontrol, baru cek. Betul. Harusnya tidak ada apa-apa, tetap harus cek, juga, kita namanya check up. Oke, tadi ngomong-ngomong soal pembuluh darah, ada plak kalau lepas dia akan menghambat gitu ya. Jadi saya ingat nih untuk di paten keduanya SOP 100+, itu kan untuk melancarkan peredaran darah membersihkan gitu ya. Membersihkan, iya betul. Jadi menurut dokter si SOP 100+ ini bisa nggak sih untuk membantu orang-orang yang punya kelainan-kelainan jantung ini gitu, supaya tidak terkena serangan? Sebenarnya itu kan kalau paten pembuluh darah itu berarti kita nggak bicara spesifik di jantung, kita bicara di seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu berpotensi untuk terjadi plak, plak atau timbunan lemak di dalam pembuluh darah, dan berpotensi terlepas. Yang berbahaya bisa jumbat, bisa lari ke jantung tadi, selain jantung. Kalau lari ke otak bisa stroke, stroke sumbatan. Nah, tentunya di sini kita harus jaga dari segi pertama ya tadi diet lemaknya tadi ya. Tapi kedua soal paten ya, soal paten tadi. Memang diharapkan tuh, memang paten itu dari SOP itu bisa membuktikan bahwa pembuluh darah kita itu kan mengalami cleansing, pembersihan. Tentunya tidak serta-merta misalnya plak banyak langsung
terkikis gitu, nggak gitu cara kerjanya. Dan dia bukan pengencer darah, ingat ya. Jadi ada orang berpikir gini, oh kalau pakai SOP itu 100 plus itu, kalau udah minum itu berarti pengencer darahnya nggak usah. Kalau memang udah minum pengencer darah ya silakan. Mekanismenya beda, urusannya beda gitu. Yang ini untuk membersihkan sehingga apa? Pembuluh darah kita tuh nanti akan dibersihkan dari plak, tapi tentunya tidak serta-merta langsung gitu ya, tapi harus rutin gitu. Rutin. Ini sudah mengurangi faktor risiko. Nah, jadi SOP 100 itu bagus untuk mengurangi faktor risiko. Yang kedua, ada paten pertama juga bisa berfungsi loh. Kenapa? Kita kan usia bertambah. Pembuluh darah tuh jadi makin tua, makin kaku segala macam. Itu juga pembuluh darah itu sel-selnya itu harus diganti kan. Regenerasi selnya itu nggak bisa masuk. Jadi nggak hanya pembuluh darah saja paten yang kedua itu, tapi paten pertama pun juga akan berfungsi gitu. Makanya penting pakai SOP 100 plus itu penting. Kalau gitu nih dok, untuk pencegahan atau untuk mengobati gitu ya, dosisnya juga ya, kita harus minum berapa SOP 100 plus nih per hari? Gini, kalau hanya untuk maintenance, tetap itu saya sarankan untuk rutinnya 1 kali aja sehari. 1 kali sehari. Lebih baik malam. Kenapa? Kita pada saat istirahat, tenang, SOP-nya bekerja jadinya untuk memperbaiki sel-sel, termasuk sel pembuluh darah dan lain-lain. Tapi kalau sudah ada masalah, itu bisa ditingkatkan sampai 2 kali 1. 2 kali 1 ya. Pagi 1, malam ya. Disarankan tetap kalau diminumnya campur air, itu pada saat perut cenderung kosong ya. Jadi di awal bangun tidur atau di air mau tidur. Tapi kalau mau ditabur langsung di mulut, itu agak bebas. Karena kan tidak melalui lambung dia. Dia penyerapan ini bukan saluran mulut. Jadi langsung tabur aja. Mau jaraknya cuma setengah jam dari waktu makan sebelumnya dengan obat dan lain-lain, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oke. Nah itu tadi teman-teman interview yang udah kita lakukan bersama dengan Dokter Alam. Jadi kita simpulkan ya, penyakit jantung ini memang bisa disebut dengan silent killer dan kadang-kadang nggak ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Tapi sebagai manusia juga kita boleh dong berusaha. Satunya menjaga lifestyle kita, mengurangi resiko-resiko yang tadi udah Dokter Alam sebutin di awal ya. Dan jangan lupa juga selalu medical check up rutin setiap tahunnya, cek EKG dan segala macamnya supaya teman-teman juga lebih paham dengan kondisi badan teman-teman sendiri nih. Dan yang terakhir, jangan lupa juga teman-teman untuk terus konsumsi SOP 100 plusnya ya, bukan hanya untuk mengobati loh, itu juga bisa untuk mencegah mengurangi faktor-faktor resiko tadi. Segitu aja ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe ke channel ini, like juga, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat nih, jangan lupa share ke orang-orang yang teman-teman sayangin ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis pertanyaan kalian di komen di bawah atau boleh kontak kita di nomor WA yang tertera di samping ini ya. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep healthy and wealthy. Bye-bye.